Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sangat berterima kasih jika pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama lagi di bait-Mu ini. Kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Firman yang selalu menjadi penuntun bagi kehidupan kami. Firman yang boleh menjadi pelita bagi kaki kami. Beri kami hati yang baru, hati yang siap dibentuk. Dan biarlah firman-Mu yang akan sebentar lagi disampaikan oleh hamba-Mu ini hanya isi hati-Mu saja. Kami mau mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Senang boleh melayani di tempat ini lagi. Bapak Ibu, ada sebuah lagu yang pastinya Bapak Ibu tahulah. Lagu ini dulu kalau di gereja lama saya, kalau kita lagi ada masalah, terus kita nyanyi lagu ini, wah senangnya bukan main gitu ya. Apalagi kalau kita lagi terjerat pinjol gitu ya, terus lagu ini dinyanyikan, wah sukacita gitu ya. Sepertinya nanti Tuhan tolong sebentar lagi gitu ya. Tapi begitu pulang tetap aja ada debt collector di depan rumah gitu ya. Lagu ini kalau tidak salah judulnya Dia Tidak Pernah Gagal. Kira-kira begini lagunya, dia tak pernah gagal karena dia Allah gitu kan. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya, sebab dia Allah, Raja segala raja. Gitu kira-kira ya. Wah, begitu kalau kita dengar lagu ini, dia tidak pernah lalai lu sama kita gitu ya. Waduh, nanti kita punya hutang, kita punya masalah, dia tidak akan melalaikan kita. Seakan-akan, udah deh tenang aja, pokoknya dia gak akan lalai sama kita. Nah, lagu-lagu Kristen kebanyakan pasti bersumber dari Alkitab. Nah, sayangnya menurut saya ya, lagu ini kebanyakan, tidak selalu semuanya ini ya, dinyanyikan dengan motivasi yang menurut saya kurang tepat. Liriknya gak ada yang salah. Liriknya gak ada yang salah. Dia tidak pernah gagal, pastilah. Gak mungkin Allah bisa gagal. Dia tidak pernah lalai, betul. Tapi tidak pernah lalainya yang apa? Dia tidak akan melalaikan kita yang kena masalah. Ya kalau kita masalahnya cari-cari sendiri, jualan narkoba, ya ketangkep, ya tanggung jawablah sendiri. Terus nyanyi lagu ini dia tidak pernah lalai untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari penjara. Ya enggak lah, tanggung aja sendiri. Anda punya masalah hutang kiri, hutang kanan, korupsi kiri, ketangkep polisi. Nyanyi lagu ini, dia tak akan pernah lalai sama saya. Tidak pernah lalai apa? Mengeluarkan Anda dari penjara. Ya enggak lah, tetap aja di penjara. Coba kita lihat firman Tuhan yang ada di 2 Petrus 3. Ayat 9 sampai 16. 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 16. Mungkin boleh dibantu ditayangkan. 2 Petrus 3 ya ini dia ayat 9 sampai ya. Tuhan tidak lalai. Nah, kalau Bapak Ibu cari di Alkitab kalimat yang ada, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Saya cuma ketemu ini satu. Cuma ini satu, gak ada lagi yang lain. Nah kebetulan dia tak pernah lalai ini dipakai di lagu itu. Nah kita akan lihat ya, Tuhan tidak lalainya apa dalam arti kata menepati janjinya. Ya, dikatakan di sini Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, ia tetap sabar terhadap kamu. Karena
Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi dengan ayat pembukaan ini saja, kita mulai melihat nih, yang dia tidak pernah lalai apa? Bapak Ibu, kehidupan umat perjanjian lama, ketika waktu itu, misalnya mereka tidak dengar-dengaran terhadap Allah, ya, biasanya nggak pakai lama. Kalau rajanya tidak dengar-dengaran terhadap Allah, kalau perang pasti kalah. Kalau perang pasti banyak yang binasa. Dia di perjalanan itu banyak yang ditewaskan, nggak pakai lama. Padahal umat pilihan, biji mata Allah. Ketika mereka nggak dengar-dengaran, ditewaskan di padang gurun. Nah, tapi untuk umat perjanjian baru, nah ini hati-hati. Banyak orang Kristen, ya, minggu sih ke gereja. Pertengahan minggu ikut ibadah tengah minggu. Pagi, doa pagi. Baca Alkitab. Bagus sih. Penting itu baca Alkitab, penting ikut doa pagi. Oh, penting banget ikut ibadah raya minggu seperti ini. Tapi kalau kehidupan Bapak Ibu sehari-hari tidak seperti ibadah di gereja, percuma. Ibadah Bapak Ibu yang sesungguhnya justru di kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Bagaimana Bapak Ibu memperlakukan sesama? Bagaimana Bapak Ibu menghormati orang tua? Kalau Bapak Ibu seorang bos, seorang atasan, bagaimana Bapak Ibu memperlakukan karyawan? Apakah Bapak Ibu memperlakukan mereka seperti Bapak Ibu memperlakukan diri Bapak Ibu sendiri? Tidak memeras tenaga dia? Ketika Bapak Ibu seorang karyawan, apakah Bapak Ibu menghormati atasan? Tidak bikin gosip buat atasan Anda atau bahkan menjelek-jelekan atasan Anda. Kalau Bapak Ibu diberi kesempatan untuk korupsi misalnya, apakah Bapak Ibu mau tetap setia tidak korupsi? Bukan bermaksud untuk meninggikan atau menyombongkan diri saya. Pada suatu kesempatan, di usaha saya punya kesempatan setiap bulan menghasilkan puluhan miliar. Ya, bahkan teman saya ada yang setiap bulan bisa menghasilkan 300 miliar di usaha yang sama seperti saya. Tapi dengan cara yang salah. Dia pakai orang dalam, dia keruk uang masyarakat. Apa itu? Sederhana. Kalau nggak salah saya pernah saksikan sedikit ya. Itu usaha kami, saya dan teman-teman itu jualan ringback tone gitu ya. Nada sambung pribadi. Kalau Bapak Ibu ada yang berlangganan nada sambung pribadi rohani, ada juga lagu Pak Erastus. Kita kerjasama sama Sola Gracia, kita jual itu lagu Pak Erastus sebagai nada sambung. 90% lagu nada sambung rohani yang dilanggani misalnya sama Bapak Ibu, kemungkinan besar datang dari perusahaan saya. Sola Gracia milik Pak Erastus kerjasama sama saya. Maranatha, Trinity, Getsemani, kecuali satu record label namanya Rema Record, dia tidak kerjasama sama saya. Nah, kemudian potensi untuk mendatangkan uang puluhan bahkan ratusan miliar di bisnis ini gampang. Kita kerjasama sama orang dalam. Mohon maaf, Telkomsel lah, Indosat lah, XL lah, Smartfren lah. Kita kerjasama aja. Tolong dong suntikin. Jadi Bapak Ibu nggak langganan lagu saya minta tolong disuntikin ke jutaan orang. Nggak peduli di agama Kristen atau agama lain, saya minta tolong. Dia nggak tahu kok disuntik lagu itu. Misalnya,
ternyata disuntik ke handphone orang Islam misalnya. Temennya nanti yang nelpon dia kaget, nah lu kok lagu Erastus? Kan bingung ya. Atau kebetulan pernah waktu itu kasusnya ibu mertua saya, disuntikin lagu dangdut. Lah orang nanya, loh kok lu pakai lagu dangdut? Ya handphone ibu mertua saya itu cuman pakai buat angkat telepon, ngirim SMS saja nggak bisa dia. Marah loh saya lah. Nah itu yang namanya disuntik. Bayangin sebulan 9.000 rupiah, kecil sih. Ya, penduduk Indonesia ada berapa yang punya handphone? Di atas 100 juta. Saya minta tolong suntik 10 juta orang. Saya kasih Alphard 1, bisa nggak? Oh bisa banget. Tapi saya memilih untuk tidak melakukan itu. Karena saya tahu, percumalah saya jadi orang Kristen. Padahal waktu itu Kristen saya belum Kristen beneran loh. Saya belum kenal Pak Erastus. Nah akhirnya pecahlah itu kasus. Ya, kita perusahaan yang tidak melakukan hal itu tetap harus ditutup sementara 6 bulan nggak boleh jualan. Nah teman-teman saya yang begitu jadi ATM lah, ngerti lah ya ATM ya, diperas gitu ya. Tapi tetap dia masih punya apartemen di luar negeri. Pertanyaannya, apakah saya pernah menyesali secara manusia? Iya, saya menyesali. Saya pernah marah sama Tuhan. Tuhan, gara-gara saya sok jujur, perusahaan saya akhirnya tutup karena nggak tahan. Kalau saya tahu begini, saya nyolong aja juga. Apa susahnya? Nah, poin saya bukan di situ. Poin saya adalah ternyata yang main itu juga banyak orang Kristen. Apakah dia langsung dimusnahkan sama Tuhan? Tidak, tetap aja happy dia. Happy. Nah ini bahaya Bapak Ibu. Kalau di zaman perjanjian lama, umatnya itu nggak langsung nggak dengar-dengaran, nggak pakai lama lah kira-kira gitu. Tapi di perjanjian baru, tidak pakai cepat. Maksudnya tidak pakai cepat kena dapat hukuman gitu. Makanya dikatakan, coba ditayangkan lagi ayatnya lagi. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tuhan lalai nih. Itu tetangga saya yang ngakunya orang Kristen. Pendeta pula. Hidupnya nggak bener. Wah Tuhan lalai nih. Kenapa nggak dihukum tuh? Nah ini maksudnya. Dia tidak pernah lalai. Kalaupun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi dia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Karena mungkin aja dia khilaf gitu ya. Mungkin aja dia khilaf. Dikasih kesempatan. Dikasih kesempatan. Supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu maksudnya dia tidak pernah lalai. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Bapak Ibu, kiamat kita itu beda-beda. Bisa saja nanti kiamat kita bareng-bareng, bumi ini hancur, kita tuh kiamat bareng-bareng. Tapi kita nggak tahu kapan datangnya. Baru-baru ini ada yang bilang tanggal 23 atau 25 tuh ya hari kiamat. Blunder lagi. Nggak ada, anak pun tidak tahu kapan harinya tiba. Nah, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Jadi kalau ada lagi nanti orang yang bilang tanggal sekian ada kiamat, udah jangan didengerin lah. Karena dia akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segalanya yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Itu kalau kita kiamat bareng-bareng. Tapi bisa saja kiamat ibu atau bapak, mohon maaf ini contoh, datangnya antara malam. Atau besok pagi nggak bangun lagi. Karena datangnya seperti pencuri. Jadi ketika Tuhan masih sabar sama kita, itu maksudnya supaya kita berbalik dan bertobat. Itu maksudnya dia tak pernah lalai. Bukan nggak pernah lalai membebaskan kita dari jelatan pinjol yang kita bikin-bikin sendiri. Bukan, ini maksudnya tidak pernah lalai. Supaya semua orang bertobat dan berbalik. Ayat 11.
Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini rasanya khotbah yang keras-keras kayak begini, mungkin tidak selalu benar juga saya. Kebanyakan datangnya dari gereja kita. Mohon maaf ya, dulu kalau saya jadi orang Kristen, kita dikasih khotbah yang happy-happy. Pokoknya Bapak Ibu tenang, sini ada masalah kita doain supaya Tuhan misalnya cabut masalah Bapak Ibu. Tapi kita di sini diajarin betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Susah ya jadi orang Kristen ya. Memang susah. Kalau Pak Eras bilang nyaris mustahil. Makanya dulu saya, mohon maaf, sering kesel gitu sama saudara-saudara sepupu. Bilang enak aja orang Kristen tuh, mati yakin masuk surga. Dulu kalau ini kita ngomong iya, kita mah pasti masuk surga. Lu kan masih insya Allah gitu kan. Kita udah pasti masuk surga. Terus kita dibully, wah sombong banget lu, pasti masuk surga. Tapi setelah kita ngikut begini, kayaknya bener dia juga ya. Kita gampang banget ya, dijanjiin mati masuk surga. Rumahnya dari emas, lantainya permata. Padahal hidupnya setiap hari itu tipu sana tipu sini. Senin sampai Sabtu tipu manusia, Minggu tipu Tuhan. Tipu Tuhannya gimana? Ya datang ke gereja kayak ini supaya dianggap beribadah. Keluar, balik lagi dia. Begitu terus. Karena kenapa? Dia yakin mati masuk surga. Mau tipu orang, tipu apa, mati saya masuk surga kok. Nah itulah orang-orang Kristen yang tersesat di dalam rumahnya sendiri. Karena sudah dapat PHP. Tenang, kita umat pilihan. Lah umat pilihan aja ditewaskan kok di padang gurun. Masih bilang kita sudah pasti masuk surga. Berarti Bapak gak percaya dah bahwa Tuhan Yesus itu mati mengangkut dosa. Betul, mengangkut dosa dunia. Bukan dosa orang Kristen saja. Dosa dunia diangkut. Kalau Tuhan Yesus enggak mati di kayu salib, itu enggak ada penghakiman terakhir. Bapak Ibu mati, siapapun langsung cus masuk neraka. Tapi dengan ada kematian Tuhan Yesus, nanti pengadilan terakhir bisa digelar. Disitulah Bapak Ibu harus mempertanggungjawabkan kehidupan Bapak Ibu selama di dunia. Jadi nanti kalau Bapak Ibu diadili di sana gitu ya, enggak ditanya KTP-nya mana? Oh Kristen surga. Oh non Kristen neraka. Enggak gitu. KTP juga enggak dibawa kok nanti. Enggak dibawa KTP. Tahu dari mana dia Bapak Ibu orang Kristen? Kalau orang Kristen pasti masuk surga, nanti kalau diadilin bilang saya Kristen masuk semua gitu ya. Enggak. Jangan-jangan ya Bapak Ibu ya. Ini khotbah buat saya juga ya. Begitu kita diizinkan melongok kondisi neraka, kondisi surga, bisa-bisa kita heran. Ternyata di neraka juga banyak pendeta. Nah ini khotbah buat saya juga. Lah iyalah. Dia khotbahnya bagus, keren. Tapi kehidupannya lebih buruk daripada jemaat biasa. Masuk surga? Yang enggak lah, neraka dia. Ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Dari sini saja 2 dari 3 pilar sudah disebut. Kesucian, langit baru, bumi baru. Nanti sebentar lagi tanggung jawab nih.
Nah, jadi Bapak Ibu dikatakan, ya, Tuhan sudah menjanjikan bagi kita yang menantikan langit baru, bumi baru, di mana terdapat kebenaran. Iya, kalau kita menantikan langit baru, bumi baru, tadi dikatakan, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya kalau Bapak Ibu hidupnya sembarangan, apa bedanya Bapak Ibu sama orang dunia? Cuman bedanya KTP Bapak Ibu Kristen, punya sertifikat baptisan, rajin ke gereja. Tapi kehidupan Bapak Ibu sehari-hari enggak beda sama orang dunia, bahkan lebih buruk. Bahkan lebih buruk. Terus yakin mati masuk surga. Baca ini ayatnya. Enggak gitu coy. Kata siapa ya, Mongol gitu ya. Enggak gitu coy. Ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Harus. Ada kata-katanya harus, bukan sebaiknya kamu enggak, harus kamu berusaha. Ini berbicara mengenai tanggung jawab. Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Sambil menantikan semuanya ini. Sambil menantikan hari kiamat kita yang mungkin beda-beda. Pasti beda lah. Pasti beda. Saya juga nggak tahu hari kiamat saya kapan. Mungkin sama-sama kita, yang kita juga nggak tahu. Mungkin berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, saya juga nggak tahu. Ya kan? Nah, sambil kita menantikan semuanya itu, hari terakhir kita semua harus berusaha. Pak, kok ini beda ya? Dulu dikatakan percaya saja tidak akan binasa. Ini saya sering utarakan lah di setiap khotbah saya. Ya kan hubungannya dengan Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, saya sering berikan ilustrasi, saya sering bikin survei sederhana terhadap teman-teman yang sesama Kristen. Menurut you, percaya itu apa? Yakin Pak? Enggak, percaya itu maksudnya apa? Yakin. Yakin masuk surga. Udah orang Kristen begitu aja tuh. Yakin saya mati masuk surga karena saya percaya bahwa Yesus juru selamat. Udah modalnya cuman itu orang Kristen. Kebanyakan, bukan yang di sini, di luar. Enggak, sini enggak, di luar. Pokoknya begitu dia percaya, dia sudah otomatis jadi warga kerajaan Allah, katanya. Padahal percaya itu apa? Percaya itu kalau Bapak Ibu buka kamus bahasa Indonesia, kata kerja. Bahasa Inggris, kata kerja. Kamus bahasa Yunani, kata kerja. Artinya ada sebuah pekerjaan yang Bapak Ibu harus lakukan supaya Bapak Ibu disebut orang percaya. Kalau Bapak Ibu cuma percaya tapi tidak melakukan pekerjaan yang diminta sama Tuhan, pada dasarnya Bapak Ibu bukan orang percaya. Cuman percaya di pikiran, tapi tidak melakukannya. Nah ini bahayanya. Ada lagi lagu, ya cuman saya bukan mengkritik lagu ini. Lagunya sih bagus ya. Percaya saja, percaya pasti kita menang gitu ya kalau saya nggak salah ya. Wih, kita percaya pasti kita menang. Tender menang, ya kan. Pokoknya apapun kita menang gitu ya. Salah lagi diartikan. Bagus Bapak Ibu percaya, bagus. Pak, di kitab Roma kan ada bilang Pak, mengaku saja dengan mulut gitu ya, kau akan selamat. Ada di kitab Roma. Konteksnya beda Bapak Ibu.
pada waktu itu, orang yang ngaku percaya sama Tuhan, dia punya konsekuensi. Dibuang sama keluarganya, hilang keluarga negaraannya, diburu seperti binatang liar. Kalau tertangkap, entah dilempar ke kandang singa, atau ditusuk seperti sate. Masukkan ke cairan aspal, kira-kira begitu ya, dibakar hidup-hidup sebagai penerangan jalan pada zaman kekaisaran Roma. Artinya, Bapak Ibu berani ngaku orang percaya, itu konsekuensinya. Makanya Paulus bilang, Anda ngaku percaya pakai mulut, konteksnya beda. Sekarang ini tidak, kecuali Bapak Ibu tinggal di negara ISIS gitu misalnya. Bolehlah pakai ayat itulah. Di sini kan enggak. Paling dilemparin batu aja gitu. Tidak dipersekusi. Jadi kalau kita baca ayat Bapak Ibu ada konteksnya. Tapi saya paling suka nih runtutan ayat-ayat ini. Jelas, gamblang. Lanjut ya. Ayat 15 ini dia nih. Ini dia nih. Anggaplah kesabaran Tuhan kita. Yang tadi nunggu Anda untuk kembali dan bertobat. Jadi anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Loh, kita belum selamat ya? Baca. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, yang telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ayat 16, ayat terakhir. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, ini ada sambungannya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi tulisan-tulisan Paulus, kalau Bapak Ibu pernah belajar teologi, benar itu sulit untuk dipahami. Saking sulitnya, di sini dikatakan juga ya, ada orang-orang yang tidak memahaminya, memutarbalikkannya justru menjadi kebinasaan bagi mereka sendiri. Bapak Ibu, kekristenan dari zaman dulu ya, entah kenapa nggak tahu ya, ketika memahami Alkitab yang sebenarnya ini kan kata-katanya gamblang gitu menurut saya ya. Tapi ada bahkan bapak gereja gitu ya, yang mau membakar satu kitab. Yakobus Pak ya. Yang mau dibakar. Ada satu kitab Yakobus mau dibakar. Sama siapa ya? Martin Luther. Martin Luther hampir membakar kitab Yakobus. Kenapa? Dalam kitab Yakobus itu kira-kira ada yang begini bunyinya. Iman tanpa perbuatan pada dasarnya mati. Gak suka itu Luther. Wah, kalau kita sudah beriman, udah dong cukup. Tapi Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan pada dasarnya mati. Itu dianggap surat jerami yang katanya layak untuk dibakar. Untung tidak dibakar. Nah, jadi dengan kata lain Bapak Ibu, sekali lagi, baca Alkitab setiap hari, penting Bapak Ibu. Berdoa setiap pagi, penting. Apalagi ke gereja, penting banget.
Dulu saya salut dan seperti memberikan penghormatan yang luar biasa ketika ada orang yang bilang, saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 7 kali, bulak-balik. Ya, bagus. Ngerti nggak? Praktekin nggak? Kalau cuman baca dari Kejadian sampai Wahyu, itu pun berat loh Bapak Ibu. Berat loh. Berat. Apalagi baca dari Kejadian sampai Wahyu dan hafal. Wah, itu lebih berat tuh. Itu lebih berat. Khatam. Pertanyaannya, Anda lakukan nggak apa yang Anda baca? Kalau Anda cuman baca aja, ya bukan meremehkan orang yang rajin baca Alkitab ya. Oh, bagus banget. Tapi lebih bagus dia baca, dia imani dengan benar ya, dia lakukan. Wah, itu top. Itu top. Tapi cuman bilang saya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu 7 kali, so what gitu loh. Bukannya nggak penting ya Bapak Ibu ya baca Alkitab. Saya pujilah kalau ada orang yang sudah baca Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Pertanyaannya balik lagi, ngerti nggak? Lakukan nggak dalam kehidupan sehari? Itu yang lebih penting. Itu yang lebih penting. Saya baru-baru ini baca satu artikel. Ternyata, sekali lagi ya, saya sering pakai ilustrasi orang Jepang gitu ya. Karena itu satu bangsa yang bagi saya menakjubkan. Ternyata di Jepang itu, anak-anak sampai kelas 3 Bapak Ibu, nggak ada yang namanya berhitung, matematik, nggak ada. Apa? Semuanya pendidikan moral. Bagaimana menghargai orang tua, bagaimana menghargai sesama. Sampai kelas 3 katanya. Baru kelas 4 dan seterusnya, baru belajar ilmu dunia. Makanya jangan kaget, mereka boleh dicap bangsa yang ateis, tapi ketika dia memperlakukan orang lain, bisa lebih bagus daripada orang Kristen. Kita punya PMP ya, pendidikan moral Pancasila. Tapi banyak yang di jalanan tidak punya moral gitu. Mereka kalau ada orang yang ketinggalan barang, dia merasa ini seperti barang dia. Dan dia punya perasaan, waduh ini orang pasti nyariin nih barangnya nih. Pasti nyariin. Dia merasa, waduh kalau saya yang kehilangan barang ini, betapa kalang kabutnya saya. Dia harus bersusah payah telepon polisi, Pak di stasiun ini, di pojok sana nih ada. Kayak begitu. Karena dia merasa orangnya pasti kehilangan. Dan dia merasa bertanggung jawab supaya bagaimana barang itu bisa kembali ke yang punya. Ke yang punya. Saya lupa pernah cerita di sini nggak, saya pernah kehilangan tas selempang saya di satu rumah makan, di kaki 5 pula. Udah jalan jauh saya, baru tahu tas selempang saya mana ini. Itu sudah berapa kilometer gitu. Saya cari-cari toko sebelah yang tadi masuk ketinggalan enggak. Waduh kayaknya di tempat terakhir kita makan. Akhirnya kita naik kereta 2 kali sama anak saya. Masih ada tasnya. Tepat di titik terakhir kita meninggalkan situ tidak berubah posisinya. Anak saya cerita, anak saya kan sudah lama di situ. Dad, begini katanya. Di kita kalau ada orang ketinggalan barang, kita tidak boleh sentuh katanya. Begitu kita sentuh, kita melakukan kejahatan katanya. Jadi gimana? Anak saya pernah kerja di Yoshinoya di Jepang. Ketika ada orang dompet, kacamata atau apa ketinggalan, dia nggak boleh sentuh, dia nggak boleh pindahkan. Itu etika orang-orang di sana. Terus saya tanya, kalau orangnya sampai malam nggak kembali gimana? Dia harus telepon polisi. Dia harus kasih tahu, ada yang ketinggalan kacamata nih di toko saya, di restoran saya. Polisi akan datang, diambil foto gimana, diamankan sama polisi. Dia tidak boleh sentuh. Kalau ada tamu mau makan di meja itu gimana? Dia harus bilang baik-baik sama tamu itu. Pak, Bu, mohon maaf ya, ini ada kacamata orang ketinggalan, tolong jangan disenggol ya. Dia harus jagain itu kacamata.
Apalagi tas lempang saya yang di dalamnya pasti ada uang lah. Pasti ada paspor saya, udah keringet dingin saya itu. Paspor. Begitu, kacamata aja, nggak boleh disentuh. Nggak punya agama loh. Nggak punya agama loh, ya. Tapi hebatnya begitu gitu. Ini joke ya, jangan diambil hati ya. Makanya kalau Bapak Ibu ke sana gitu ya, ada handphone atau ketinggalan apa gitu ya di kereta, berdoa. Sekali lagi bukan merendahkan orang kita, ini joke ya. Semoga tadi di depan, belakang, kiri, kanan saya nggak ada orang Indonesia gitu ya. 99,99% handphone ada balik. Tapi mohon maaf, sekali lagi bukan merendahkan orang kita sendiri. Tapi kalau ada orang Indonesia di situ, waduh nggak tahu deh. Itu hebatnya mereka. Itu hebatnya mereka. Makanya di kitab Wahyu dikatakan nanti semua orang mati akan dibangkitkan. Semua kitab dibuka. Dan orang akan dihakimi berdasarkan perbuatannya. Bukan berdasarkan KTP-nya. Bukan berdasarkan surat baptisannya. Itu jelas. Loh Bapak nggak percaya ya kalau orang Kristen pasti diselamatkan Tuhan. Percaya saya. Selama dia benar-benar orang percaya. Loh Bapak merendahkan kematian Tuhan Yesus di kayu salib kalau begitu. Enggak. Bahkan dengan mengatakan ini saya mengagungkan kematian Tuhan Yesus. Keselamatan itu murah, tapi bukan murahan. Keselamatan itu murah, tapi bukan murahan. Bapak Ibu mau selamat murah, terima aja Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tapi nggak murahan. Karena kenapa? Bapak Ibu harus melakukan setiap hari apa yang Tuhan Yesus pernah ajarkan. Baru demikian Bapak Ibu bisa disebut orang Kristen. Karena kata-kata Kristen pertama kali muncul di Antioquia untuk orang-orang yang benar-benar memancarkan kehidupan yang pernah Tuhan Yesus pancarkan. Kalau enggak dia bukan Kristen Bapak Ibu. Kalau saya sih bilangnya Kristen. Makanya kalau sepupu kita ngeledekin kita, ini orang Kristen nih. Bukan Kristen, Kristen. Beda ya, Kristen sama Kristen. Kalau orang Kristen, orang yang benar-benar hidupnya memancarkan keharuman yang Tuhan Yesus pernah pancarkan 2000 tahun yang lalu. Baru dia bisa disebut orang Kristen. Pak Era saya ingat dia pernah khotbah, ini saya nggak lupa, dia bilang begini. Kalau Anda hidupnya benar gini ya, orang akan nanya, ini ilustrasi ya. Pak, Bu, orang Kristen ya? Kok tahu? Iya, dari kehidupan Bapak Ibu beda sama orang lain. Nah, begitu dong. Dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu pancarkan apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Sehingga Bapak Ibu gak usah bilang saya orang Kristen, saya orang Kristen. Orang nanya, Pak Bu gereja di mana? Saya di Rehoboth Bekasi. Wah, oh nanti saya mau mampir. Wah, gitu ya. Kenapa? Mau jadi kayak Bapak, kayak Ibu. Gitu dong. Tapi jangan begini. Ngaku dari GSKI Rehoboth Bekasi. Tapi tipu sana, tipu sini. Kamu orang Kristen? Iya. Gereja di mana lu? GSKI Rehoboth Bekasi. Pantesan, makanya gue gak mau jadi orang Kristen. Nah, gimana tuh? Jadi pergilah dan jadikan bangsa muridku itu bukan artinya Bapak Ibu harus pergi berkhotbah. Bukan. Pak itu kan kerjaan orang-orang apa ya, pendeta, itu bukan. Pergilah dan jadikan segala bangsa muridku itu adalah bagaimana Bapak Ibu bisa tanda kutip berkhotbah, memberitakan kebenaran Injil melalui perbuatan Bapak Ibu. Nggak usah pinter berkhotbah, praktekkan saja dalam kehidupan Bapak Ibu. Buktikan Bapak Ibu lebih dari orang-orang dunia. Nggak usah dikasih tahu juga, ini orang Kristen nih. Nah, gitu. Makanya Tuhan tak pernah lalai, tujuannya supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dan itu
Ngotbahinnya gampang ya. Ngotbahinnya gampang. Prakteknya Bapak Ibu, waduh, kalau Pak Eras bilang hampir-hampir mustahil. Hampir-hampir mustahil. Coba kita lihat Lukas 13 ayat 24. Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah. Garis bawahi kata-kata berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha. Jadi ada dua kata nih yang kontras ya. Yang satu bilang berjuanglah, satu lagi bilang berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Berjuanglah kalau dalam bahasa Yunaninya agoniseste. Saya curiga agoniseste itu diambil menjadi akar kata dari bahasa Inggris yang namanya agony. Agony adalah sebuah perjuangan mati-matian seperti hidup atau mati, seperti meneteskan darah terakhir, itu agony. Itulah agoniseste, berjuanglah untuk memasuki ya melalui pintu yang sesak itu. Tapi kebanyakan orang Kristen, dia tidak mau berjuang, maunya berusaha. Maka dia tidak akan dapat. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen, diminta untuk sungguh-sungguh berjuang. Kan ada lagu anak sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar, api. Jiwamu mati. Tapi yang sempit, nah anak sekolah minggu aja ngerti kok lagu itu. Tapi kita banyak yang lupa sama lagu yang sederhana itu. Masuk dalam kerajaan surga itu ibarat Bapak Ibu masuk melalui jalan yang sempit. Jadi keselamatan itu murah, tapi bukan murahan. Kita lihat ini ayat terakhir ya. Ini ayat Wahyu 3 ayat 16. Ini kira-kira bukan sama ya. Kalau tadi Yohanes 3 ayat 16, ini Wahyu 3 ayat 16. 3 dan 16-nya sama gitu ya. Kita lihat nih Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Waduh, serem nih. Kebanyakan orang Kristen tuh suam-suam kuku, nggak panas, nggak dingin. Kalau dingin, dingin aja sekalian, udah pasti binasa. Kalau mau panas, panas sekalian. Jangan suam-suam kuku. Kalau suam-suam kuku ya Bapak Ibu akan dibinasakan, dimuntahkan. Saya kutip sebuah pernyataan dari Don Corleone. Ini mafia nomor 1 di Amerika. Don Corleone. Kan ada filmnya ya, The Godfather. Itu berbicara mengenai Don Corleone. Orang jahat seperti ini bisa bilang begini, great men are not born great. Orang hebat tidak otomatis dilahirkan jadi hebat. Mereka grow great, mereka berkembang, bertumbuh menjadi hebat. Orang dunia aja ngerti konsep ini. Bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi hebat gara-gara dia dilahirkan sudah hebat. Dia dilahirkan semua sama. Cuman orang-orang hebat tuh dia tumbuh ya karena pengajarannya benar. Baik itu mau jadi orang jahat kayak jadi orang benar. Dia dididik begitu dia bertumbuh benar-benar hebat. Nah ini kalau orang dunia aja bisa punya filosofi kayak begini, kok orang Kristen kalah sama mafia nomor 1 ini. Jadi Bapak Ibu, janganlah kita seperti pencandu narkoba yang yang sakaunya luar biasa. Berapa banyak Bapak Ibu suka dengar berita, mohon maaf ya saya harus sebut namanya, siapa misalnya, Faris RM, ketangkep lagi. Siapa juga waktu itu, kayak Roy Martin, ketangkep lagi.
Kalau dia tidak benar-benar mau bangkit, ya, dan kembali, dia akan masuk pada titik point of no return. Nggak balik-balik lagi dia. Di situ terus berkubang di situ. Jadi Tuhan tidak pernah lalai karena dia sabar sama Bapak Ibu. Dia mau Bapak Ibu balik dan bertobat. Jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Jadilah orang Kristen yang luar biasa. Demikian firman Tuhan, semoga Bapak Ibu bisa bawa pulang dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.